Kalau udah mulai sering gatel, nyeri, makin lama makin tebel, rasanya nonjol, itu udah mau ke arah keloid. Pas udah mulai muncul agak menonjol, nggak kita tangani segera, ya udah berlanjut gede. Udah mulai nonjol dan berarti kan nggak mempan ya untuk salep sama taping dan lain-lain itu. Berarti kita mulai lebih agresif. Agresif maksudnya kita lebih invasif. Jadi kayak suntik tadi atau pakai laser. Selamat pagi, senang banget ngopi asik. Pokoknya ngobrolan pagi bersama dengan Rumah Sakit Premier. Teman atau sahabat pasti pernah tahu dan mendengar kata keloid. Jadi ini kayak luka yang kemudian ada apa ya? Ada penampang yang nggak nyaman lah. Yang kadang-kadang itu kalau misalnya untuk penampilan bisa membuat kita jadi nggak pede. Kadang emosional. Awalnya mungkin warnanya pink. Terus kemudian jadinya agak kegelapan. Nah, pagi hari ini saya sudah langsung ketemu sama narasumber luar biasa, Dr. Hestika Saraswati, spesialis bedah plastik, yang ngobrolin tentang keloid. Betul gak, Dok? Betul ya? Iya betul, keloid. Jadi dia tuh pertama tuh awal-awal keluhannya mungkin karena bekas luka, nyeri dulu, gatal-gatal. Ya, itu ke arah keloid. Karena bekas luka yang normal itu nggak ada keluhan gatel atau nyeri. Tapi kalau udah mulai sering gatel, nyeri, makin lama makin tebel, rasanya nonjol, itu udah mau ke arah keloid. Beda ya sama yang bisul kan juga kalau misalnya suka kita scratch gitu, digaruk-garuk gitu kan bisa jadi timbul luka lagi kan, Dok? Beda ya jaringannya atau? Kalau bisul kan emang infeksi ya, infeksi kalau nggak ditanganin bener emang jadinya sembuhnya lama, terus jadinya menonjol, ada keloid. Nah, terus yang saya dengar juga kalau keloid ini yang bikin sebel adalah lama hilangnya, bisa sampai lebih dari 6 bulan, malah kadang nggak hilang-hilang karena ngelihat punya temen. Tapi mungkin Dokter Hestika cerita dulu deh, apa sih sebenarnya keloid ini untuk sahabat ngopi asik? Jadi kita kalau luka ya, kan pasti sembuh kan. Nah setelah sembuh itu sebetulnya jaringannya itu masih berproses ya, jaringan parut ini namanya. Jaringan parut itu punya waktu 6 bulan sampai 2 tahun untuk namanya mateng. Jadi parutnya mateng. Semakin mateng dia semakin warnanya lebih seperti kulit asli, terus lebih datar dan lebih lunak. Itu proses. Nah, tapi ada beberapa genetik atau karena lukanya dulu tidak terobati dengan benar, akhirnya ada stres jaringan. Akhirnya si jaringan parut ini bukannya malah mereda, malah menonjol. Makin lama makin menonjol. Terus jadi kayak apa ya, keras gitu, keras terus gelap. Nah itu keloid jadinya. Nah itu tuh bisa terjadi di mana aja kan, di seluruh tubuh ya, Dok? Iya. Ini katakanlah misalnya kayak jantung koroner tuh bawaan genetik. Terus juga ada beberapa penyakit-penyakit yang lain tuh bawaan. Kalau keloid sendiri ini gimana? Apa ini ada salah dengan tubuh kita atau bawaan genetik atau apa yang nggak cocok gitu atau seperti apa? Berbagai faktor ya. Kalau dari faktor genetik memang ada genetik kerentanan dia kalau luka akan cepat menjadi keloid itu ada. Tapi biasanya itu di ras kulit yang memang gelap gitu. Jadi ras Afrika gitu. Kalau apa tuh, Dok, ras Afrika? Ras Afrika yang bangsa Afrika yang kulitnya gelap itu malah memang lebih tinggi untuk bisa jadi keloid. Jadi kalau kulit putih nggak ada? Kalau kulit putih lebih sedikit, di bawah 0,1%. Kalau kulit Asia antara 0,1 sampai 1% lah. Kenapa, Dok? Karena ada teorinya bilang kalau warna kulit gelap kan banyak melaninnya. Melaninnya ini juga sebagai sumber keloid. Nah sekarang karena sudah ngomongin keloid dari tadi, mulai nih kita cerita. Kita mengenali itu dikatakan keloid apa bukan tuh dari apa, Dok? Kalau di Indonesia kan kulitnya coklat, berarti kan ada kemungkinan. Kalau Dokter Hestika kayaknya nggak putih soalnya. Ya tapi kalau lukanya nggak dirawat benar juga bisa jadi keloid. Memang kalau habis luka itu memang harus dirawat ya, Dok? Atau dibiarin? Kan biasanya dulu waktu zaman SMA tuh suka diceritain nanti akan ada keping-keping darah merah yang akan apa-apa gitu. Ya itu kan
waktu luka awal tuh. Nah, luka kalau nggak dirawat bener, misalkan lukanya akhirnya sembuhnya lama nih, 2 minggu lebih. Nah itu biasanya penyembuhannya nanti pasti ada, kalau nggak meninggi sedikit ya, kemudian lanjut jadi keloid. Makanya kita kalau bisa sembuh luka itu kurang dari 2 minggu. Oke, harus kering. Harus ya kering sembuh. Mau luka itu luka sayatan, mau luka segaris, mau luka agak gedean. Oke, pokoknya jangka waktunya kurang lebih 2 minggu. Kalau misalnya di dalam 2 minggu itu terus tiba-tiba ada warna ngeping-ngeping naik-naik, itu udah mulai tuh. Iya, udah tanda-tanda. mulai. Biasanya kalau udah mulai gitu kita mulai kasih terapi ya. Nah, Dok, sempet tadi obrolan kita juga, anak kecil tuh juga kemungkinan keloidnya juga tinggi kan, Dok ya? Iya, bisa. Jadi kita kan mesti harus mengenali ini ya, entah dari kecil atau pas pada saat dewasa kan, karena itu memang mengganggu banget, apalagi kalau misalnya luka sayatannya gede kan, jadi yang nimbul gitu nggak enak buat dilihatnya. Iya. Kalau anak tuh memang bisa jadi keloid pertama karena memang dia kan masih masa pertumbuhan ya, jadi reaksi tubuh itu sangat besar. Jadi begitu luka, ini tubuh berlomba-lomba ingin nyembuhin luka, padahal ternyata terlalu numpuk jaringan ininya, jadi dia berlebih, akhirnya jadinya menonjol. Sama kadang kan timbul tuh gatel-gatel kan. Kalau anak-anak kan nggak tahan, garuk aja. Iya, betul. Padahal dengan digaruk dia bikin stres jaringan itu. Dan nggak sembuh-sembuh. Iya, akhirnya nggak sembuh dan makin tinggi. Beda nggak sih penanganan anak sama dewasa? Sebenarnya sama sih. Karena kan kalau keloid kita terapinya sebisa mungkin lokal ya, bukan yang lokal tuh maksudnya diapain, Dok? Langsung ke lukanya, jadi bukan ada obat minum atau suntik yang lewat infus gitu. Jadi langsung ke lukanya, jadi salep atau laser atau pakai inilah macam-macam, ada taping dan lain-lain. Sampai segitu parahnya kah, Dok? Keloid ini dokter menanganinya bisa ada cerita yang mungkin? Ini ada yang sering tuh biasanya ya, memang tempat-tempat keloid itu biasanya di telinga tuh, jadi ditindik, niatnya ditindik ya, cuman mungkin infeksi atau apa, setelah itu jadinya bendol gede gitu. Ya kalau PR sih ini sekelereng sih nggak apa-apa, agak ya oke lah, tapi bisa gede banget sampai sebola tenis juga bisa. Iya, kalau emang orangnya itu karena infeksi. Itu tadi multifaktor, mungkin dia juga ada bakat keloidnya, ditambah mungkin dia nggak benar waktu perawatan habis tindiknya, jadinya. Dok, itu disuntik atau disalep atau dikempesin gitu atau gimana? Kalau tadi yang udah kayak bola tenis, terpaksa harus dibuang dulu. Hilang dong, Dok. Baru di plastik ya. baru di bedah plastik gitu. Yang dibuang keloidnya aja, telinganya biasa. Oh, oke. Gitu. Berarti kayak sayatan ya, gitu. Ya, disayat, pokoknya diukir yang pokoknya balik lagi ke bentuk normalnya telinga. Tapi setelah itu dijaga, jadi pakai salep atau pakai taping yang khusus menghalangi keloid tumbuh kembali. Ini pada saat kayak gitu tuh ada hubungannya sama makanan nggak sih, Dok? Ada yang biasa alergi gitu, terus akhirnya nanti kalau misalnya ini atau nggak ada sama sekali, atau ini memang karena faktor dari pasiennya sendiri memang ada bawaan keloid? Kalau makanan nggak ada sih, nggak ada. Yang ada infeksi. Oh, oke. Itu semakin lukanya infeksi kan dia semakin lama sembuh. Ini bikin tambah gede. Tambah gede. Penyebab dia muncul? Penyebab muncul juga kalau yang pasti itu belum ada yang tahu. Cuman selama ini dilihat itu tadi, kalau lukanya lama sembuh, habis infeksi lukanya, perawatannya nggak benar, terus pas udah mulai muncul agak menonjol, nggak kita tangani segera, ya udah berlanjut gede. Oke. Dok, saya mau nanya untuk cara mengobati keloid. Mungkin tadi dokter sudah bilang mungkin ada lewat salep. Ini bisa diceritain kalau yang masih tingkat ringan bisa disalepin, sampai yang berat. Apa yang biasa Dokter Hestika lakukan? Kalau yang mulai menonjol tuh biasanya sekitar 2 minggu sampai 4 mingguan tuh mulai ngeping agak mau merah sama agak menonjol, itu bisa masih pakai salep namanya silikon gel. Atau berapa lama tuh biasanya, Dok? Terus sampai 6 bulan. Ini jadi mengingatkan saya ada temen yang curcol luka habis melahirkan. Oh ya. Itu bendol. Terus disalepin masih tetap begitu, Dok. Berarti butuh lebih lagi, butuh mungkin pakai suntik suntik keloid. Iya, atau ya. Aman gak sih itu, Dok?
aman, lokal kok. Efeknya tuh efek lokal, langsung ke keloidnya. Nggak ada kontraindikasi? Sejauh ini sih nggak ada. Walaupun ada kadang suntik keloid itu pakai bahan-bahan yang agak keras gitu, tapi karena langsung ke lukanya, ke keloidnya, ya udah sistemiknya dia hampir nggak ada, jadi aman. Balik lagi tadi, 2-4 minggu pakai salep. Iya, untuk di awal. Nanti kalau memang 1 bulan ke atas udah mulai nonjol dan berarti kan nggak mempan ya untuk salep sama taping dan lain-lain itu. Berarti kita mulai lebih agresif. Agresif maksudnya kita lebih invasif. Jadi kayak suntik tadi atau pakai laser dan model tes yang lain. Ada juga sampai yang kalau kayak di negara maju ya Jepang itu pakai radioterapi. Tapi kalau di Indonesia belum bisa radioterapi untuk keloid karena radioterapi untuk cancer aja udah ngantri bang. Iya bener. Pakai radioterapi. Wah, maju banget ya Jepang, kemajuan teknologi ya. Nah dok, yang pernah dokter Hestika dapat untuk yang pasien kelas berat nih, kan tadi ada cerita tentang telinga. Terus di bagian-bagian mana lagi sih dok? Kaki atau yang apa? Yang sering itu tadi ya telinga, terus dada, bahu. Dada karena luka. Misalkan orang kena jerawat di dada tuh biasanya kan kecil tuh kan, tuh bisa jadi gede. Iya itu nggak nyangka ya, iya benar karena digaruk ya, infeksi. Mungkin digaruk infeksi, sembuhnya nggak bagus, jadi keloid. Oh jadi ini tidak boleh. Tapi jadi PR akhirnya keloid ini, karena kita misalkan dioperasi terus daerah dada kan, kita menjaganya agar supaya nggak timbul lagi tuh. Nah ini empot-empotan gitu. 2 kan bener kan, dua PR yang berbeda ya dok ya. Pada saat disayat lagi nanti takutnya timbul lagi. Nah pernah gak kejadian repeat kayak gini ke pasien? Repeat ada. Karena dengan pembedahan itu pun biasanya masih bisa terjadi lagi. Sekitar 50-80% masih bisa. Wow. Makanya perlu dikawal tadi pakai segala macam obat-obatan itu. Salep, ada intake juga makan minuman atau obat-obatan? Nggak ada sih. Oh cuma obat luar. Yang obat luar. Itu kalau misalnya parah banget dok, terus abis itu jerawat, jadi harus hati-hati ya sekarang ya sahabat ya. Jangan asal ini gatal dikit cekrek, tahu-tahu ada bawaan keloid jadi PR nih. Tapi nggak apa-apa lah, ada dokter Hestika. Terus dok apa lagi, bagian mana lagi? Itu sih yang sering dada, punggung, bahu. Bahu? Karena kenapa dok? Luka? Bahu bisa juga. Pokoknya semua luka yang terjadi di area situ tuh biasanya kesempatan menjadi keloid lebih besar. Kalau yang bekas luka gitu nggak ada? Bekas luka kemudian jadi keloid? Tergantung bekas luka itu gimana penanganannya sebelumnya gitu. Tapi semua tubuh tetap ada risiko. Dan semua orang juga tetap ada risiko keloid? Tergantung kecil besarnya atau malah nggak ada sama sekali? Kecil besarnya tuh nggak, yang menentukan tuh tadi cepat sembuh atau enggak sebelumnya. Pas pada saat luka itu, oke. Nah kalau misalnya kita bisa mencegah, nih dok ya, ini kayaknya harus tipsnya dokter Hestika nih, karena agak serem juga ya, masing-masing orang itu ada hubungannya dengan ini nggak dok? Misalnya kondisi tubuh turun, keloidnya keluar, nggak? Atau memang justru kalau imun tubuh turun malah malah nggak terlalu jadi keloid. Jadi kayak pada orang tua lansia itu dengan luka yang sama, sembuh yang sama, dia resiko menjadi keloidnya lebih rendah. Karena keloid itu kan reaksi tubuh ya terhadap luka tadi ya. Kayak anak-anak karena dia masa pertumbuhan kan banyak nih hormonnya, apanya banyak. Jadi si tubuh ini berlomba-lomba untuk menyembuhkan luka itu kan dengan menutup lukanya. Tapi ternyata kebanyakan. Akhirnya jadi tumbuh besar jadi keloid. Dari pasiennya dokter Hestika memang yang lansia juga masih punya kemungkinan keloid ya? Jarang sih kalau yang lansia. Biasanya produktif ya, usia produktif. Iya, usia produktif. Jadi dari anak-anak masa pertumbuhan itu sampai ke masa produktif. Itu yang biasa ditangani. Nah dok, tindakan ini cerita langsung ke rumah sakit Premier. Ketemu sama pasien, mungkin yang susah, yang gampang, yang dan alat-alat terutama juga yang disediakan di sana supaya sahabat ngopi asik ini juga paham kalau misalnya ada kejadian kayak gini kita mesti ngapain. Kan tadi sudah dokter pokoknya selama itu 2 minggu lebih ternyata nggak sembuh, ya udah langsung ke rumah sakit. Apalagi kalau misalnya ada indikasinya dia warnanya pink, kemudian warnanya menggelap dan segala macam, tuh udah harus paham lah. Dan harus ke dokter plastik ya, dokter spesialis bedah plastik atau gimana dok?
Biasanya sih tentang luka, tentang keloid sih ke bedah plastik. Oke, langsung ke sana. Karena kan memang kadang bisa sih di klinik ya untuk dilakukan. Laser kan juga ada di klinik ya, itu betul. bisa juga. Cuman gimana kita sedari awal mencegah supaya itu nggak balik, kan kita bedah plastik lebih bisa menilai ya. Prosedurnya juga paham. Nah nanti kalau memang butuh yang lebih invasif, biar langsung sekalian jalan gitu. Nah ini dokter cerita nih tentang alat-alat segala macam yang ada di Rumah Sakit Premier. Kalau menangani masalah keloid, termasuk misalnya kasus yang susah sekalipun. Kalau yang gampang kan tadi dokter udah bisa mungkin dari obat luar pakai ini. Di Premier sih ya ada dari yang salepnya itu, tappingnya. Kemudian kalau untuk yang suntik juga ada. Yang nggak ada kita ya kayak yang tadi ya, yang saya sebut kalau udah di Jepang radioterapi nggak mungkin, nggak mungkin, jangan diharap. Terus kayak ada yang krioterapi juga. Apa itu dok? Jadi pakai es, dikasih es gitu. Oh si keloid ini, Oke. Oh jadi ternyata nggak cuma tindakan tapi juga ada terapi juga ya? Iya ada kayak tadi radioterapi, krioterapi, tapi nggak populer sih di Indonesia. Karena susah, alatnya pun susah. Ya, penanganannya juga pasti butuh waktu ya dok kalau terapi. Jadi ya selain dari itu sih ada semua di Premier. Oke. Termasuk operasinya juga ada. Operasi. Dokter pernah mengoperasi karena kenapa? Kasus apa? Kasus kali simpel tadi kayak jerawat punggung atau di dada, gatel, digaruk. Jadi kayak dok, gitu. Kalau ngelihat presentasi gender kayak kalau kita bicara jantung koroner banyaknya laki-laki. Nah kalau keloid ada spesifiknya atau sama aja semua? Sama aja. Laki, perempuan sama. Warna kulit yang membedakan dari tadi. Pokoknya ya, kalau gitu kita pakai pemutih aja. Jangan. Dok, pada saat lagi cukuran, kena. Bisa kemungkinan juga dong dok ya. Karena kalau udah mulai kesayat dan berdarah, terus punya bakat keloid. Bisa jadi. Ini tadi kalau lukanya lama sembuh, dari yang seharusnya udah sembuh, ternyata lebih dari waktu itu ya bisa jadi keloid. Atau paling enggak ya kita bilangnya namanya hypertrophic scar ya, jaringan parut yang meninggi. Paling enggak jadinya itu. Nah kalau misalnya luka, paling gampang sih luka. Entah pas kena lagi motong-motong atau apa atau segala macam. Pertolongan pertama nih sebenarnya yang harus dilakukan apa? Dibersihkan dengan alkohol atau dicuci bersih dengan pakai sabun atau pakai air nih kayaknya penting juga ya dok. Iya. Karena kita nggak paham kan. Kalau luka misalnya kena iris ya, jadi kalau emang lukanya nggak terlalu dalam, yang pasti ditekan dulu. Mau pakai kapas atau tisu kan bahannya agak ini ya, agak lunak. Kan bisa kayak merodol sendiri ya. Cari yang nggak bisa merodol aja bisa kain bersih kasar, ya. Itu ditekan dulu sampai berhenti berdarah. Baru dibersihkan. Berarti salah selama ini ya. Biasanya bener langsung kasih aja gitu. Kenapa dok harus gitu? Kan kita intinya mau menghentikan perdarahan dulu. Itu selesai baru dibersihkan pakai air mengalir aja cukup. Oh nggak perlu alkohol. Kalau alkohol perih pasti. Memang dia kayak bagus kan buat antibakterial tapi perih. Nggak perlu, jadi cukup itu aja. Terus kalau memang udah berhenti luka perdarahannya ya cukup kasih salep aja buat lukanya. Tapi kalau masih ada kayak rembes-rembes dikit ya baru dibalut tertutup. Nah ini yang biasanya kan awalnya kalau misalnya nggak lama, kurang lebih 2 minggu ini nggak kelar, ya ini bisa jadi siap-siap. salah satu. Makanya pencegahannya itu kalau luka iris. Kalau misalnya luka, mungkin nggak sih kayak luka jatuh terus kegeser gitu dok, itu juga bisa jadi keloid. Bisa banget. Jadi justru kita main olahraga terus keseret gitu. Oh bisa banget itu deh dok. Bisa banget. Padahal kan maksudnya penambangnya cuma di luar aja. Iya sih, kayaknya nggak dalam lah ya. Tapi kalau nggak dirawat dengan benar itu tadi takutnya lama sembuhnya. Jadi kan kadang-kadang kalau kegeser itu kan perih ya, perih terus nggak mau dibersihin. Luka rambut atau apa gitu lah istilahnya ya dok. Apa sih luka rambut lagi? Luka rambut. Bukan ya, salah ya. Luka apa sih? Yang bagian cuman atasnya aja kalau misalnya kita kegesek gores gitu dok. Abis misalnya lagi main bola kena atau apa gitu. Bagian atasnya aja kan biasanya suka
Ya, darahnya. kita sih bilangnya tetap luka gesek sih. Oh, luka gesek. Nggak tahu kalau luka rambut ya. Entahlah itu kan cuma dibaca dong. Makanya perlu dikonfirmasi. Itu bisa punya kemungkinan keloid juga. Bisa ya, itu tadi asal sembuhnya dia nggak bener ya bisa jadi. Karena kan kadang ada tuh yang sakit terus nggak mau dibersihin lukanya, terus nggak mau diapa-apain. Jadi ditutup aja. Itu kalau kondisi ditutup aja itu bukan berarti bersih ya. Jadi harus tetap dirawat luka berkala. Nah ini jadi punya pertanyaan Dok, kalau ada luka kayak gitu sebenarnya harusnya kita tuh menutupnya atau membiarkannya terbuka? Nah tergantung, kalau kecil kayak tadi terus kira-kira lukanya nggak dalam sih bisa pakai rawat terbuka pakai salep aja. Tapi kalau yang agak dalam terus mulai kerasa misalkan kayak kalau dibiarin terbuka perih ya sebenarnya tutup aja. Karena dengan ditutup itu mengurangi nyeri sama kita mau menjaga kondisi luka itu lembab, moist. Jadi kalau lukanya moist, pertumbuhan untuk penyembuhannya itu lebih cepat. Kalau misalnya mandi kena sabun segala macam kan gitu-gitu biasa suka masuk ya Dok. Kalau enggak ini kan pasti basah juga. Itu enggak bikin cepat kering atau gimana? Jadi kalau balutannya dikasihnya nggak anti air, nah itu PR karena rumahan. Kalau rumahan kalau begitu basah buka. Oh ganti lagi. Ganti baru. Ini penting soalnya kalau biasanya kita oke, ya udah taruh aja, kasih yang ditempel-tempel itu ya kan. Terus habis gitu kena basah udah dibiarin aja. Padahal sebenarnya nggak boleh ya, harusnya diganti ya Dok. Udah diganti. Nah untuk keloid sendiri presentasinya kalau di Rumah Sakit Premier seberapa banyak orang yang datang ke Dokter Hestika untuk menyelesaikan masalah ini? Lumayan banyak ya, jadi biasanya itu entah karena habis operasi atau mau habis operasi estetik, takut Dok ini gimana nanti jadi keloid. Ya enggak ya, dari awal dikawal. Kalau yang benar datang udah jadi keloid, ada tesnya nggak sih Dok keloid apa enggak? Karena kan misalnya nggak tahu kan? Enggak, kita ngeliat langsung klinisnya. Tapi ada scoringnya. Misalnya saya datang nih, saya nggak tahu saya keloid apa enggak. Dok, saya mau ini tindakan gini. Terus ternyata ya udah gitu dijalankan. Tapi ternyata saya ada bakat keloidnya. Nah itu makanya itu bisa kelihatan langsung. Nggak perlu alat, jadi langsung lihat ada scoringnya. Kalau memang scoringnya udah besar kita harus mulai terapi. Jadi setelah tindakan ya berarti kejadian setelah tindakan atau sebelum? Gak bisa sebelum, pasti sesudah tindakan, sesudah luka itu sembuh. Pokoknya kontrol. Begitu mulai ada rasa gatel, nyeri, warnanya kok berubah. Ini nggak ada hubungannya sama sekali sama makan makanan juga nggak ada ya Dok ya? Nggak ada, makanan tuh nggak ada. Kadang tuh karena berasa kayak apa ini gara-gara alergi ya atau apa gitu. Enggak sih, mungkin karena takut gatelnya itu ya. Tapi gatelnya ini nggak berhubungan sama alergi. Gatelnya ini memang kayak apa ya, kayak sel-selnya itu pada kayak ngebentuk jaringan gitu. Jadi kayak bisa kremet gatel gitu. Dan harus dikurangin. Dan tangan nggak boleh agak sedikit. Ya itu jangan malah digaruk lagi. Itu makin gede stresnya, makin besar keloidnya. Dok, kayak kalau misalnya cacar. Ya kan orangnya keloid gitu, terus dia pecah-pecah gitu, itu kan PR juga kan Dok, karena dari cacarnya sendiri sebenarnya udah gatel. Ya kan Dok, double kan itu. Iya sih. Dan ada yang memang akhirnya jadi keloid karena digaruk kan, harusnya kan nggak boleh ya dibiarkan pecah gitu aja. Nah kalau yang kasus gitu gimana Dok? Ya makanya kalau cacar kan memang nggak boleh digaruk. Iya, cuman bagian punggung gimana dong? Kepok. Susah. Dan keloid gitu. Dulu sih saya cacar ada sendiri kan penanganannya, jadi ada bedak khusus, ada salep-salepnya. Enggak saya garuk, bersih kok, nggak ada apa-apanya. Nah catat, jangan garuk. Tapi itu pasti waktu kecil pasti. Tapi kan dulu udah diwanti-wanti banget kan, jangan digaruk. Nah masalahnya itu bersih, maksudnya nggak ada bekas sama sekali, nggak ada. Nggak ada terapi juga. Waktu itu enggak ikut terapi cacar airnya dulu. Sampai sembuh udah nggak bekas. Enggak. Hebat. Dokter Hestika. Oke Dok, sebelum kita akhiri mungkin ada tips juga untuk
sahabat ngopi asik berkaitan dengan keloid, apa yang misalnya harus kita lakukan, pencegahan juga, terus kemana ngerujuknya nyari dokter Hestika di Rumah Sakit Premier nih kapan, ya kan penting nih buat dicatat. Tipsnya sih ya kalau punya luka ya udah sembuh, terus mulai gatel, mulai nyeri, jangan digaruk, langsung aja kontrol. Luka apapun Mau luka yang memang karena tadi ya kecelakaan, jatuh, atau karena setelah operasi tuh langsung aja kontrol, karena nanti biar kita yang nilai untuk memulai terapinya yang mana, mulai kapan. Dan ada judulnya bedah-bedahan itu. Kalau mau itu kan kalau bedah-bedah itu kan kalau udah yang banget, yang udah gede banget. Kalau gede banget pun dikasih cuman kayak salep nggak akan turun. Gak mempan. Seberapa serem sih dok? Keloid nih serem keloid nih. Maksudnya dia tiba-tiba dari jaringan yang kecil segitu terus digaruk, terus dia membesar, terus kita garuk terus dia membesar lagi, terus dia bisa membesar sendiri. Membesar terus. Terus, dan setelah dioperasi misalkan kalau kita udah nih operasi terus nggak dikawal lagi, itu bisa gede lagi. Si item-item itu bisa hilang kalau udah pasca dioperasi. Ya kan diambil semua yang itu hilang sih. Kan biasanya kan dia pasti akan ngebekas ya dok di kalau abis bekas operasinya tetap ada pasti. Makanya itu yang kita rawat yang itu supaya dia nggak naik lagi. Ya, apa tadi istilah dokter tadi? Jaringan parut. Iya, jaringan parut yang menonjol. Emang gitu namanya. Jaringan parut yang menonjol ya. Oke. Oh itu jadi bisa parah sampai melebar juga kalau nggak ada penanganan. Kemudian kalau di Rumah Sakit Premier sudah lengkap semua fasilitasnya sudah ada. Disesuaikan dengan kondisi pasien tentunya. Tergantung penilaian keloid tadi. Yang ini derajat nggak parah atau sedang atau parah. Oke, terakhir sakit nggak? Apanya? Pas pada saat penanganan keloid itu bedah kecil apa gitu-gitu sakit nggak ada? Sakit nggak ya? Sakit sih kayaknya. Tapi kan dengan bius. Kalau yang suntiknya nggak apa-apa. Kalau suntik pakai bius aja nggak apa-apa kok. Lokal. Bius tidur lah. Kalau lokal masih kerasa sakit dikit. Itu boleh request berarti ya? Boleh request. Nggak mau sakit ya udah. Tidak berhak untuk merasakan sakit dok. Jadi oke. Itu bisa diatur juga. Bisa diatur. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih sekali lagi Dokter Hestika Saraswati, spesialis bedah plastik, sudah main di Ngopi Asik, ngobrol pagi bersama Rumah Sakit Premier. Mudah-mudahan ini juga bisa menjawab semua pertanyaan sahabat Ngopi Asik berkaitan dengan keloid yang biasanya jadi PR banget karena bisa mengurangi PD, bisa bikin emosi juga karena nggak sengaja menahan rasa sakit, mungkin nggak sengaja kemudian jadi lebar. Nah, jawabannya semua ada di Rumah Sakit Premier. Terima kasih sekali lagi Dokter Hestika, dan terima kasih juga untuk sahabat Ngopi Asik Rumah Sakit Premier. Kita akan ketemu lagi di topik yang lain. Terima kasih. Bye.